Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat Adiaksa Muda semua dimanapun kalian berada. Izinkan saya perkenalkan dalam kesempatan ini yang mendampingi saya. Di sebelah kanan saya ini Kabak Umum Bapak Eko Adiaksono. Kemudian di sebelah saya Kabak Pengembangan Pegawai Selanjutnya Kabak Pangkatan dan Mutasi Andi Fajar Arianto. Teman-teman ini semua adalah teman-teman yang kolaboratif dalam rangka untuk penyusunan SK CPNS Sobat Adiaksa Muda yang telah lulus dalam proses seleksi. Merujuk pada peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 tentang pengadaan PNS, itu dijelaskan bahwa peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh Jaksa Agung selaku PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN, kemudian juga memperhatikan pengumuman nomor Peng garis datar 1 garing C garing CP.2 garing 01 garing 2024 tanggal 5 Januari 2024 tentang pengumuman kelulusan pengadaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023. Pengumuman nomor Peng garis datar 4 garing C garing CP.2 garing 01 garing 2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang hasil akhir seleksi pengadaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 dan pengumuman nomor Peng garis datar 6 garing C garing CP.2 garing 03 garing 2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang peserta yang dinyatakan mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri serta pengumuman nomor Peng garis datar 7 garing C garing CP.2 garing 03 garing 2024 tentang pengumuman kelulusan peserta pengganti seleksi pengadaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 dinyatakan sebagai berikut. Bahwa terdapat peserta yang dinyatakan lulus tahap akhir sebanyak 7.791 orang. Kemudian terdapat peserta yang dinyatakan mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri sebanyak 41 orang. Kemudian ada peserta pengganti sebanyak 29 orang. Kemudian diusulkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk kepegawaian kepada Kepala BKN sebanyak 7.709 orang yang saat ini sedang berjalan untuk penerbitan persetujuan teknis dari Kepala BKN. Dan secara sinergis, rekan-rekan saya di samping ini bekerja secara kolaboratif dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan baik dalam penulisan nama maupun yang lain sebagainya. Sehingga pada saat ini proses yang sedang berjalan yaitu sudah ada penerbitan SK CPNS dari PPK. Dan ini akan kami launching nanti minimal pada tanggal 27 April 2024. Dan ini juga akan berlangsung secara bertahap. Saya berharap teman-teman untuk bersabar menunggu ini karena masih ada proses persetujuan teknis yang masih berjalan dan juga proses penerbitan SK CPNS yang masih berjalan. Hal ini dikarenakan terjadi beberapa hal miskomunikasi dari peserta yang memasukkan identitas dirinya. Salah satu contoh pada saat untuk melampirkan surat tentang kesehatan, di mana masih ada yang terlambat memasukkan surat keterangan tersebut, termasuk juga SKCK.
di mana SKCK yang dilampirkan oleh teman-teman itu adalah SKCK pada saat teman-teman tersebut atau Sobat Adiaksa melakukan pendaftaran untuk seleksi CPNS yang masa berlakunya itu selama 6 bulan. Sehingga pada saat kami melakukan verifikasi terhadap pemberkasan ini, masa berlaku SKCK tersebut telah habis dan kami minta kepada Sobat Adiaksa untuk kembali memperpanjang SKCK-nya. Inilah yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian persetujuan teknis maupun penyelesaian penerbitan SK CPNS daripada teman-teman semua. Alhamdulillah berkat kolaboratif daripada teman-teman dari bagian pengembangan, kemudian ditengahi oleh bagian umum, kemudian juga diakhiri oleh bagian kepangkatan dalam rangka untuk penerbitan SK CPNS. Kami di awal melakukan diskusi yang panjang bagaimana kami bisa untuk mempercepat proses penerbitan SK CPNS daripada Sobat Adiaksa muda semua. Nah, pada saat itu muncul ide-ide untuk melakukan integrasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan pihak BKN. Nah, dalam hal ini bahwa aplikasi yang sudah ada di Kejaksaan kemudian sudah dapat kami integrasikan dengan SI CASN. Kemudian selain mengisi data-data yang ada di dalam SI CASN ini, Sobat Adiaksa juga diwajibkan untuk mengisi data di aplikasi atau MySIMKARI kami, yang kemudian data-data ini sudah dapat kami integrasikan satu sama lain. Sehingga proses integrasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kami menemukan sampai saat ini masih terdapat 860 lebih itu data-data yang belum sinkron, baik dari data yang ada di kami maupun dengan data-data yang disampaikan ke BKN. Ini juga akibat dari proses yang dilakukan oleh teman-teman semua. Jadi Sobat Adiaksa muda ini kami suruh untuk mengisi 2 aplikasi ini. Mereka bahkan ada yang mengisi 1 aplikasi. Dan kami mengambil sikap bahwa ini tidak kami gugurkan. Dan Sobat Adiaksa muda semua, berbanggalah bahwa teman-teman ini semua telah berhasil mengintegrasikan aplikasi atau sistem aplikasi yang ada di Kejaksaan dengan sistem aplikasi nasional yaitu SI CASN. Sehingga pada saat selesai pertimbangan teknis, kemudian penerbitan SK itu sudah satu jalur. Pada saat pertek selesai dari BKN, secara otomatis masuk ke sistem di Kejaksaan. Di Kejaksaan juga akan sesegera mungkin untuk menerbitkan SK CPNS daripada Sobat Adiaksa semua yang sudah barang tentu ditandatangani oleh PPK. Nah, pada akhir-akhir penyelesaian pengusulan atau hasil pada akhir pengisian data-data daripada teman-teman, terutama dalam rangka pembuatan surat pernyataan rencana penempatan SPRP pada aplikasi yang ada di Kejaksaan yaitu MySIMKARI, kami menemukan ada beberapa kejanggalan, terutama yang berkenaan dengan foto daripada peserta. Jadi pada saat pendaftar itu melakukan pendaftaran
untuk mengikuti seleksi CASN di Kejaksaan dengan rekam jejak, mereka melakukan foto secara online, itu sudah termonitor di database atau tersimpan di database Kejaksaan. Nah, pada masa akhir setelah mereka dinyatakan lulus, kemudian dilakukan verifikasi, dilampirkan foto-foto terbaru, terdapat beberapa perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang menjadi indikasi bahwa memang ada indikasi terjadi kecurangan yang dilakukan oleh para peserta. Ini sudah kami temukan sebanyak lebih daripada 2 orang. Nah, manfaat dari aplikasi ini bahwa kami menjamin proses pelaksanaan rekrutmen di Kejaksaan ini akan dapat memonitor atau mempersempit ruang gerak daripada joki-joki yang nanti dapat merugikan hak-hak orang lain, terutama untuk memperoleh kesempatan bekerja sebagai ASN di negara Republik Indonesia ini. Alhamdulillah bahwa nanti SK daripada Sobat Adiaksa Muda ini secara otomatis akan dapat dilihat di sistem MySimKari. Nah, proses pembukaan sistem MySimKari ini nanti sudah barang tentu membutuhkan password. Password inilah yang kami kirim nanti ke email Sobat Adiaksa Muda semuanya. Sehingga SK Sobat Adiaksa ini sudah ada di sistem MySimKari. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan dan saya minta kepada Sobat Adiaksa semua yang nanti sudah mendapatkan password di emailnya, segera mengganti password tersebut sehingga keamanan dari password tersebut dapat terjamin oleh teman-teman sendiri. Jadi nanti tidak membutuhkan lagi SK manual. Teman-teman bisa langsung memprint SK yang sudah ada di dalam database atau sistem informasi manajemen kepegawaian MySimKari tersebut. Jadi untuk Sobat Adiaksa semuanya, saya pada saat teman-teman nanti telah memperoleh SK, sebenarnya kami juga sudah harus menyiapkan pelatihan-pelatihan dasar buat teman-teman ini semua. Nanti akan secara bergiliran. Akan tetapi karena SK ini terhitung nanti per tanggal 1 April, dan teman-teman harus segera melaksanakan tugas di tempat yang baru atau melapor. Nah, teman-teman segera persiapkan segala sesuatu, termasuk juga barang-barangnya nanti untuk berangkat ke tempat tujuannya masing-masing sebagaimana yang tertera di dalam surat keputusan tersebut. Yakinlah bahwa disitulah kalian semuanya ditempa. Disitulah kalian akan menimba ilmu yang lebih banyak lagi yang kalian peroleh di luar bangku sekolah yang akan bermanfaat buat kehidupan dan pengembangan karir kalian ke depan. Saya secara pribadi maupun teman-teman ini semua yakin dan percaya bahwa kalian akan mampu beradaptasi di tempat tersebut dan nantinya kalian akan mempunyai bekal dengan pengalaman kalian di penempatan kalian di tempat-tempat yang mungkin tidak familiar dengan kalian, akan dapat membantu menumbuhkan, meningkatkan kompetensi kalian dalam rangka untuk mengantisipasi dan memperjuangkan kemajuan organisasi ini ke depan. Ya, setelah teman-teman ini mendownload SK, kemudian segera berangkat ke tempat tugas yang baru, melapor kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setempat. Kemudian dari tempat-tempat itulah kalian akan dapat pembekalan untuk mungkin akan disebar lagi ke daerah masing-masing. Nah, bekal yang kalian terima baik itu pengarahan, wejangan, nasihat segala macam itu tolong betul-betul kalian
simak dengan baik, kemudian kalian terapkan. Karena itulah bekal dasar kalian untuk nanti dapat meningkatkan kemampuan kalian untuk berorientasi, beradaptasi di wilayah kerja kalian masing-masing. Saya secara pribadi maupun kedinasan sangat berbangga hati telah mendapatkan talenta-talenta yang nanti akan bergabung dengan kejaksaan, bergabung dengan institusi ini. Saya yakin dan saya percaya bahwa kalian akan mampu menjaga nama baik institusi ini. Kemudian juga kalian akan berusaha bagaimana institusi ini makin dicintai oleh masyarakat. Sebagaimana kita ketahui saat ini bahwa kita sebagai lembaga aparat penegak hukum yang mempunyai nilai tingkat kepercayaan publik yang paling tinggi. Oleh karena itu, kalian pertahankan dan tingkatkan. Jangan malah kalian menjadi beban buat organisasi. Mungkin juga teman-teman dari Kabak menyampaikan hal-hal atau nasihat-nasihat yang bermanfaat buat teman-teman. Saya persilakan. Semangat untuk melanjutkan program-program kejaksaan yang lebih jaya lagi. Bagi Sobat Adiaksa Muda, saya ucapkan selamat atas prestasi yang telah ditorehkan oleh saudara-saudara untuk bergabung menjadi insan Adiaksa Muda Kejaksaan Republik Indonesia, dengan harapan tetap semangat menjalankan tugas di daerah di tempat tujuan masing-masing sesuai dengan SK yang telah ditetapkan, jaga nama baik, marwah dan martabat institusi. Untuk seluruh Sobat Adiaksa, selamat bergabung, tetap semangat dan terus berkarya. Yakin bahwa kalian akan mampu berkarir di kejaksaan. Kalian bisa seperti kami-kami kalau kalian bekerja dengan baik. Kalian mempunyai integritas dengan baik. Pertahankan prestasi yang telah kalian peroleh dengan lulus sebagai CASN-nya kejaksaan. Karena saya betul-betul memantau kalian adalah orang-orang pilihan, dan saya berharap kalian juga bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang pilihan nanti di kejaksaan. Kemudian buat Sobat Adiaksa Muda lainnya yang belum mempunyai kesempatan untuk bergabung bersama kami dalam tahun 2023 kemarin, yang pengangkatan 2024 ini, berbahagialah kalian bahwa pada saat ini alhamdulillah kejaksaan mendapatkan kepercayaan kembali dari Kemenpan RB sesuai dengan keputusan Menteri PAN RB nomor 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan kebutuhan pegawai ASN tahun 2024. Saat ini telah dilakukan proses pengusulan rincian kebutuhan kepada Kepala BKN melalui SI ASN layanan perencanaan yang akan berakhir pada tanggal 30 April 2024. Alhamdulillah, sesuai dengan usulan Jaksa Agung nomor B17-A-CP.2-01 tahun 2024 tanggal 30 Januari 2024, yang pada pokoknya mengusulkan kebutuhan CSN sebanyak 11.300
303 orang yang terdiri dari CPNS sebanyak 9.694 dan P3K sebanyak 1.609 orang. Atas usulan tersebut, Menpan RB sesuai dengan surat nomor B/SM.SM.01.00/2024 tanggal 13 Maret 2024 hal persetujuan prinsip kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah pusat tahun anggaran 2024 diketahui bahwa seluruh usulan dimaksud telah diberikan persetujuan prinsip yang nanti insya Allah akan dilaksanakan prosesnya itu di awal bulan Juli. Nah, kualifikasi pendidikan yang saat ini untuk CASN Kejaksaan selain P3K itu adalah S1 Hukum, kemudian S1 Ilmu Hukum, S1 Hubungan Internasional, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Hubungan Internasional, S1 Manajemen, S1 Desain Grafis, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Manajemen Komunikasi, S1 Jurnalistik, S1 Broadcasting, S1 Public Relation, S1 Hubungan Masyarakat, D4 Broadcasting, D4 Desain Komunikasi Visual, D4 Komunikasi Informasi Publik. Kemudian juga ada sarjana-sarjana lainnya seperti sarjana Administrasi Negara, kemudian sarjana Manajemen dan Kebijakan Publik, kemudian ada sastra Inggris, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan kebudayaan Inggris, kemudian sastra Mandarin, juga sastra Arab. Kemudian juga ada ilmu kearsipan, perpustakaan dan lain sebagainya yang nantinya insya Allah akan diumumkan melalui website Kejaksaan. Silakan nanti teman-teman berbondong-bondong untuk mengikuti website tersebut. Dan tidak lupa juga kami saat ini juga merekrut para dokter baru dan para psikolog dalam rangka untuk memperkuat Pusat Kesehatan Justisial Kejaksaan. Demikian, saya berharap teman-teman dapat bergabung kembali bersama kami dalam rangka untuk memperkuat kejaksaan sehingga kejaksaan makin dicintai oleh masyarakat. Ya, selain sarjana tersebut, SMA kembali kami buka sebagaimana yang kami sampaikan terdahulu untuk formasi baik penjaga tahanan maupun arsiparis atau penanganan perkara. Nah, untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini kami akan merekrut dokter-dokter dan para dokter gigi, kemudian juga peranata laboratorium kesehatan, asisten peranata laboratorium kesehatan, kemudian radioterapi, apoteker, sanitarian, dan lain-lain sebagainya. Segera saja nanti pada saat sudah dicantumkan di dalam website, teman-teman untuk buka website Kejaksaan. Karena sangat banyak. Kalau saya sebutkan satu persatu membutuhkan waktu yang panjang. Dan saya berharap sekali lagi teman-teman semua
kemudian Bapak Jaksa Agung sebagai PPK, dan Bapak Jaksa Agung Muda bidang pembinaan sebagai PYP, berharap betul kepada kalian adik jaksa muda sebagai calon pengganti kami ke depan, tingkatkan terus kemampuan kalian, pupuk integritas kalian, karena dengan kompetensi dan integritas kita akan dapat memajukan institusi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.